syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 6 ini dalam acara diseminasi atau pengibasan budaya positif sebagai tugas guru penggerak calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Purworejo. Yang kedua kalinya tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap terlimpah tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu guru yang kami hormati, mohon izin pada kesempatan yang berbahagia ini bukan maksud saya untuk menggurui, tapi kita berbagi apa yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak terhadap Bapak Ibu guru semuanya, bagaimana kita bisa bergerak untuk mewujudkan suatu pendidikan yang maju di sekolah kita ini. Pada kesempatan ini yang perlu saya sampaikan yaitu budaya positif, bagaimana membangun budaya positif di dalam lingkungan pendidikan, terutama di wilayah SD kita tercinta ini biar lebih maju dan lebih sukses nanti ke depannya. Yang berikutnya saya juga mohon maaf karena telah mengganggu waktu mengajar Bapak Ibu guru yang seharusnya pada hari ini mengajar. Saya minta waktunya kita berbagi ilmu, sharing ilmu seharusnya, bukan berbagi, sharing. Kita amati sekeliling kita sehingga pembelajaran lebih baik. Bapak Ibu guru yang kami hormati, saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Purworejo yang pada kesempatan ini mendapat tugas untuk menyampaikan pengibasan terkait budaya positif kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti mohon masukan, mohon bimbingannya sehingga kita saling melengkapi dan berhasil semuanya. Dalam pendidikan memiliki filosofi, yaitu sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang utama pendidikan adalah menuntut. Apa yang dituntut? Yang dituntut adalah sebuah kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan, keselamatan yang setinggi-tingginya. Jadi setiap anak itu memiliki bakat, memiliki minat yang terpendam, sehingga tugas kita sebagai guru itu menuntut, memunculkan segala sesuatu yang ada pada anak, sehingga nanti di kemudian hari, terutama pada saat sudah hidup bermasyarakat, bisa menerapkan ilmu, terutama menimbulkan bakat yang dimilikinya, juga bisa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menuntut untuk menjadi pribadi yang sukses. Pendidikan itu seharusnya yang kedua yaitu menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid, jadi sesuai pada bakat, minat serta kemampuannya. Yang tidak kalah pentingnya menurut Ki Hajar Dewantara Bapak pendidikan kita, guru itu ibarat petani, sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntut benih dan merawatnya, sehingga guru itu seorang petani, menuntut segala yang ada pada anak
agar nantinya tumbuh kembang menjadi tanaman yang baik, menjadi pribadi yang baik, menghilangkan sifat-sifat negatif, mengurangi, sehingga nanti sahabat dari masyarakat menjadi anak yang baik. Nah, di dalam guru penggerak itu memiliki nilai dan peran. Menurut pernyataan Ki Hajar Dewantara, seorang guru harus mempunyai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembang murid melalui pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, nilai guru penggerak sendiri ini ada 5 yang dipelajari dalam pendidikan guru penggerak. Jadi yang pertama yang harus didasarkan guru yaitu berpihak kepada peserta didik atau berpihak pada murid. Yang kedua, seorang guru itu harus mandiri dan efektif, kolaboratif, serta inovatif. Mandiri, seorang guru harus mampu melaksanakan pembelajaran dengan sendiri, bukan berarti tanpa bantuan orang lain, tapi harus dikolaboratifkan juga, berkolaborasi dengan sesama rekan guru sehingga menciptakan pembelajaran yang menarik. Reflektif artinya dalam pembelajaran harus dievaluasi setelah melakukan pembelajaran, mana yang sekiranya berhasil, mana yang sekiranya baik, mana yang sekiranya bermanfaat untuk peserta didik. Yang terakhir itu inovatif. Jadi kita harus mampu menciptakan hal-hal baru dalam pembelajaran yang belum pernah ada. Mungkin menggunakan media-media yang lebih menarik, mungkin dengan metode yang sangat menarik, ataupun yang sering sekarang dikembangkan yaitu metode alam. Kita belajar di alam dengan lingkungan yang lebih nyata. Nah, di sini peran guru penggerak yaitu yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian mampu menggerakkan komunitas praktisi. Misalkan dalam lingkungan KKD, di sekolah kita ada KKD gugus, bisa kita manfaatkan. Kemudian ada KKD kelas yang diadakan dengan kecamatan. Kemudian menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru. Mungkin seperti kegiatan seperti ini yang dimaksudkan adalah dapat mendorong kita kolaborasi, sehingga dengan sharing kita dapat mengambil nilai positif dan dapat diterapkan di sekolah kita. Kemudian peran guru penggerak yang berikutnya yaitu mewujudkan kepemimpinan bagi peserta didik. Bapak Ibu guru yang kami hormati, visi di dalam guru penggerak untuk menciptakan pembelajaran yang berbasis profil pelajar Pancasila. Di sini dengan nilai dan peran guru penggerak tadi, maka mampu mewujudkan visinya yang berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Visi tersebut akan tercapai apabila terukur, konkret, sistematis dan terencana. Oleh karena itu perlu suatu rancangan yang disebut dengan inquiry apresiatif atau IA, itu yang biasanya kita pelajari dalam guru penggerak, dengan tahapan yang bernama tahapan Bagja. Bagja merupakan singkatan yang B yaitu buat pertanyaan, kemudian A itu ambil pelajaran, G itu gali mimpi, kemudian J itu jabarkan rencana, kemudian A yaitu atur eksekusi. Eksekusi itu apa? Eksekusi untuk menciptakan profil pelajar Pancasila yang baik, yang saat ini perlu kita gerakan agar lebih maju lagi. Nah, ini merupakan contoh konsep baja yang
sering kita sebut di dalam guru pembelajaran, yaitu yang pertama define, itu buat pertanyaan utama. Sebagai contoh, itu merumuskan pertanyaan sebagai penentu atau penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Jadi seorang guru itu harus bermimpi dulu, sekolah itu mau juga seperti apa, kemudian ambil pelajaran, atau dalam bahasa Inggris discover, yaitu mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal positif tersebut. Kita harus merefleksi, mungkin saat mengajar dulu, mungkin ada hal-hal yang menurut kita itu ini baik, tahun depan harus seperti ini, maka itu kita gali lagi, syukur bagi kita bisa terapkan lagi. Jadi kita yang ambil yang positif dari yang sebelumnya. Yang berikutnya dream atau gali mimpi, menyusun tentang kondisi ideal apa yang diinginkan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Disinilah visi benar-benar dirumuskan dengan jelas. Jadi mulai merumuskan visi, seorang guru harus mempunyai visi. Misal siswa kelas 6 harus religius dan bermartabat, maka kita harus menerapkan hal-hal religius dalam kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran. Kemudian jabarkan rencana atau desain, merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan misi. Jadi dalam jalan misi tadi harus direncanakan terlebih dahulu. Kita tulis, kita pahami, baru kita laksanakan. Kemudian yang terakhir itu atau eksekusi atau deliver, yaitu memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan Bapak Ibu ajak, dan pasti mau terlibat, bagaimana strateginya, aksi lainnya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah Bapak Ibu susun. Jadi kita perlu kolaborasi dengan Bapak Ibu guru, dan utamanya karena kita di sekolah, yaitu Bapak atau Ibu kepala sekolah yang sangat berperan penting dalam kemajuan pendidikan di sekolah, terutama di sekolah dasar. Nah, budaya positif seperti apakah yang kita inginkan? Budaya positif itu berdasarkan penerapan tahapan baca akan muncul pembiasaan yang positif. Dengan budaya positif akan menimbulkan rasa aman, nyaman pada berjelas di dalam pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid mampu berpikir, bertindak, serta mencipta sebagai proses memerdekakan diri sehingga murid lebih mandiri dan terjawab. Itu yang diharapkan di lingkungan sekolah. Nah, inilah yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu bagaimana mewujudkan siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Jadi peserta didik kita harus kita tanamkan. Yang pertama, nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi nilai-nilai iman dan takwa. Mungkin di sekolah kita sudah menanamkan di pagi hari ada pembiasaan membaca Al-Quran secara bergiliran, kemudian juga sholat duha. Jadi mewujudkan profil pelajar Pancasila yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, mandiri. Kita harus menciptakan
peserta didik yang mandiri. Jadi kita harus sering mengingatkan, misal di rumah pagi hari apakah tempat tidurnya sudah dirapikan, apakah mampu menyetrika baju sendiri. Nah, itu diharapkan nanti lulus SD itu harus bisa kemandirian, terutama dalam kehidupan sehari. Jadi mandiri dalam kehidupan. Kemudian yang berikutnya yaitu bernalar kritis. Maka dalam pembelajaran kita sering menawarkan media, menggunakan strategi sehingga menciptakan anak, jadi mendorong anak itu untuk bernalar kritis, mampu memecahkan suatu permasalahan. Apalagi dalam pembelajaran sering kita jumpai, misalkan dalam pembelajaran matematika, jika ditemukan soal cerita, itu peserta didik sangat sulit untuk memahaminya. Maka kita harus mampu untuk menggugah anak bagaimana membangun imajinasinya sehingga mereka mampu mengeluarkan idenya. Sebenarnya peserta didik kita semua mampu, tapi kurangnya berlatih, kurangnya usaha. Itulah yang kita didik. Tingkat berpikir kritisnya masih kurang, maka kita harus mampu menciptakan metode-metode yang baik. Kemudian nilai yang berikutnya bergotong royong. Jadi nilai gotong royong mungkin yang punah. Jadi di dalam anak-anak biasanya sifat individu muncul. Maka dari itu harus kita tanggulangi dengan bagaimana agar bangun bergotong royong, melakukan sesuatu bersama-sama. Misalkan dalam pembelajaran kelompok, melaksanakan tugas dengan kelompok. Nah, itulah untuk menciptakan sifat gotong royong sehingga tidak individu, saling melengkapi antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Kemudian yang berikutnya berkebinekaan global. Jadi harus menyatu walaupun kita berbeda-beda. Kemudian yang terakhir Profesor yaitu kreatif. Nah, ini sudah sering kita terapkan bahwa itu semuanya. Misal dalam kita menciptakan kerajinan-kerajinan yang kreatif, kita hanya memancing, tapi peserta didik itu mampu menciptakan sendiri mungkin hal yang kreatif. Jadi kita tidak perlu mengajari harus begini, tapi harus siswa itulah yang mampu menciptakan kekreatifannya. Bapak Ibu guru yang berikutnya, nah, budaya positif yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma, kemudian konsep disiplin positif, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mungkin ini yang jarang ataupun belum kita laksanakan selama ini di sekolah kita. Kemudian apa itu kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, perubahan paradigma. Paradigma apa yang dimaksudkan harus dirubah? Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu dijawab adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Pembentukan disiplin cenderung dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru untuk menghadapi murid. Nah, ini yang perlu kita tanamkan kepada peserta didik kita. Jadi disiplin itu bukan
kebutuhan sekolah itu yang perlu kita matangkan, melainkan kebutuhan peserta didik. Misal peserta didik bangun terlambat, itu sebenarnya tidak perlu kita marahi, tidak perlu kita maki-maki atau bagaimana, tapi perlu ditunjukkan dengan bangun terlambat itu efek apa yang ditimbulkan, supaya peserta didik berpikir sendiri. Jadi dengan bangun terlambat salah satunya, misal terlambat ke sekolah, akhirnya buru-buru, akhirnya tidak punya waktu untuk sarapan sehingga menimbulkan sakit. Nah, dengan memberi masukan itu, peserta didik akan berpikir sendiri, oh iya, nanti kalau saya terlambat saya tidak sempat sarapan, akhirnya saya menahan lapar terus sakit. Seperti itulah. Jadi mampu berpikir sendiri, tidak selalu kita ingatkan. Itu yang diharapkan dalam perubahan paradigma pembelajaran kita. Nah, ini yang sering terjadi, yaitu miskonsepsi kontrol kita sebagai guru. Nah, yang pertama, ilusi guru mengontrol pada murid. Ini jadi guru selalu mengontrol, ini harus di. Nah, itu perlu ditinggalkan. Kemudian ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang berikutnya yaitu ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakternya. Tidak semua peserta didik itu bisa dikritik, tetapi kita dapat menggunakan berbagai cara karena sesuai dengan karakter peserta didik. Kita harus melatih setiap peserta didik, cara mengingatkannya, cara mendekatinya berbeda-beda. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Nah, inilah yang mungkin sudah mendarah daging dalam kehidupan kita, harus sesuai dengan orang dewasa. Ini membunuh kreativitas peserta didik ataupun anak-anak. Jadi tidak boleh memaksa, tetapi kita mengarahkan. Kita misalkan memiliki imajinasi yang baik seperti ini, harus ditata. Jadi tidak boleh di istilahnya dalam bahasa Jawa dipegang itu. Jadi apa yang sekiranya positif, tetapi kalau yang negatif ya juga harus ditaraskan. Oh, kalau seperti ini nanti menimbulkan. Nah, itulah tugas kita sebagai peserta didik. Memang berat, setiap anak, setiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga tugas kita kembali ke filosofi pendidikan belajar orang, yaitu sebagai menuntun hal-hal yang ada pada peserta didik. Nah, ini PR kita, bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, seperti apakah yang dimaksud stimulus respon itu? Ini perubahan paradigma. Bila kita ingin membuat kemajuan yang perlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi perilaku kita harus kita ubah. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah rangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda tentang realitas jadi kenyataan yang kita hidup saat ini. Mungkin dari 10 tahun yang lalu paradigma usaha didik kita sudah berubah, maka kita sebagai guru juga harus berubah. Pada zaman dulu guru itu satu-satunya sumber belajar, tapi sekarang banyak yang menjadi sumber belajar. Guru hanya sebagai fasilitator, sebagai mediator saja. Ini yang dimaksudkan stimulus respon tadi. Jadi stimulus respon dengan lawan teori
kontrol tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita sama. Namun menggunakan teori kontrol tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita atau kebutuhan setiap orang berbeda. Makanya pendidikan tidak bisa disamakan. Semua orang melihat hal yang sama. Ini menurut stimulus respon. Namun menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang-orang berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu menurut teori kontrol. Kemudian menurut teori stimulus respon yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang sering jadi ada yang buruk itu kesalahan. Maka menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita harus gali tujuannya melakukan segala sesuatu itu apa. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu menurut stimulus respon. Namun menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi dari diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Itu menurut stimulus respon. Dan menurut teori kontrol adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena orang lain itu memiliki daya imajinasi yang berbeda. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu menurut stimulus respon. Namun menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baik. Kemudian model berpikir menang atau kalah itu menurut stimulus respon. Namun menurut teori kontrol, model berpikir menang dan menang, maka tujuannya selalu menang. Itu tapi yang pertama dalam kita. Yang berikutnya selain dua paradigma, yaitu disiplin. Disiplin, banyak orang menganggap sekarang ini disiplin di sekolah kita mungkin berkurang. Maka dari itu, ketika saya mengucapkan kata disiplin, apa yang terbayang dan benar panjenengan semua? Apa yang terlintas di pikiran panjenengan semua? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tertib, teratur atau kepatuhan terhadap peraturan. Jadi misalkan sesuai dikatakan tidak disiplin jika tidak memakai seragam yang lengkap, itu misalkan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali dalam hukuman. Itu alternatif terakhir. Maka kita juga mengajari bahasa didik, kita bimbing, diingatkan. Namun tapi kalau jika diingatkan berulang kali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita harus bisa memberikan hukuman. Namun hukuman yang dimaksudkan adalah hukuman yang mendidik. Nah, lalu seperti apakah konsep disiplin positif yang diharapkan? Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi jika seseorang, terutama peserta didik, itu sudah mampu menelaah anak disiplin, maka dapat menggali potensinya. Bisa dengan datang tertib setiap pagi, selalu mengerjakan tugas, dengan sebuah tujuan apa yang diharapkan. Peserta didik itu sudah memiliki tujuan.
bahwa peserta didik tersebut harus mampu nanti misalkan terutama kelas 6 harus ujian nanti suksesnya dikatakan sukses dapat melewati semua kadir pembelajaran yang telah diajarkan dengan dibuktikan dengan asesmen yang melampaui kriteria ketuntasan minimal. Itu tujuannya bagi peserta didik yang dalam. Kemudian disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai diri yang kita hargai. Yang ketiga, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi tidak pada diri sendiri tapi universal yang menyeluruh. Kebenaran yang baik itu kebenaran yang universal menurut banyak orang. Jadi istilahnya kalau bahasa simbolnya tidak egois seperti itu. Nah, Bapak Ibu guru yang hormati, bagaimana upaya menjadikan disiplin positif itu sebagai sebuah budaya. Kita mengenal budaya berarti itu sudah mendarat di dalam diri kita. Misalkan di Ponorogo itu ada budaya yang namanya budaya reok, itu yang cerita. Nah, itu kan sudah mendarat. Hampir semua orang tahu, semua orang bisa. Maka di dalam pendidikan sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Jadi sudah daya sadar akan disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ini yang perlu kita kenal, intrinsik. Ini yang tugas utama seorang guru. Jadi anak-anak itu harus menyadari disiplin itu diperlukan dirinya, bukan supaya tidak ditegur bapak ibu guru. Itulah disiplin. Karena apa? Misalkan suatu contoh, anak tidak mengerjakan PR sesuai tertentu dikatakan tidak disiplin. Jika seorang anak itu takut tidak mengerjakan PR karena takut dimarahi gurunya, berarti itu masih secara ekstrinsik. Tapi jika seorang anak itu sadar bahwa ini tugas dan kewajiban serta tanggung jawab saya sebagai peserta didik, harus menyelesaikan tugas supaya nanti saya memahami segala tujuan yang ada di dalam kompetensi dasar. Itu bedanya intrinsik dan ekstrinsik. Memang berat. Kita harus merubah paradigma seperti ini, sangat berat. Mewujudkan disiplin positif dan diri. Tapi itu harus dilaksanakan, itu merupakan tugas utama seorang guru. Nah, ini perlu diketahui ada 3 motivasi perilaku manusia. Dalam sebuah bukunya Danny Gosen itu yang berjudul Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Manusia itu melakukan sesuatu itu karena 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari atau ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apakah peserta didik itu patuh karena takut dihukum? Nah, itu salah satu motivasinya yang perlu kita gali. Yang kedua,
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan saya memberikan bantuan supaya tetangga saya menghargai. Nah, itu motivasinya ada karena takut hukuman, karena ingin penghargaan kan yang paling sederhana bisa diunggulkan di lingkungan atau istilahnya dielong dalam bahasa Jawa yang bahasa ini. Kemudian yang berikutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nilai yang ketiga inilah yang harus kita terapkan. Bukan karena orang lain melakukan disiplin, melainkan disiplin diri. Itu menurut motivasi di dalam bukunya Dian Gusen, yaitu Restructuring School Discipline. Yang berikutnya, kita sebagai guru harus mampu menciptakan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara maupun agama. Jadi kesepakatan dibentuk oleh seluruh siswa dalam kelas. Jika yang membentuk siswa sendiri, maka yang memahaminya tentunya peserta didik. Nah, lalu langkah-langkah seperti apakah dalam membuat keyakinan kelas? Langkah yang pertama yaitu siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Masing-masing menuliskan seperti apa yang diinginkan dalam kelas. Kemudian guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah ditulis. Jika sekiranya baik dan disetujui, nanti bisa dituliskan dalam keyakinan kelas. Kemudian guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Yang berikutnya, mengubah keyakinan kelas menjadi keyakinan yang positif. Kemudian yang kelima, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Salah satu contoh, misalkan keyakinan kelas. Ada seorang siswa menuliskan di dalam kelas dilarang makan snack atau makan jajan. Ini usul dari salah satu siswa. Namun setelah diulas, misalkan hal tersebut menimbulkan teman dekatnya itu perhatiannya kurang karena melihat temannya makan jajan, akhirnya seharusnya memperhatikan pelajaran malah terganggu. Nah, berarti di situ ada nilai positifnya jika makan snack ataupun jajan dalam kelas itu tidak boleh. Nah, akhirnya disepakati dalam satu kelas tidak boleh makan jajan selama pembelajaran. Itu salah satu contohnya. Asalkan itu kemudian disepakati oleh seluruh peserta didik dalam kelas tersebut. Itu yang salah satu contohnya saja. Jadi dengan keyakinan akhirnya timbul budaya positif di dalam kelas tersebut. Jadi bahwa guru nanti bisa di kelasnya masing-masing bisa membentuk keyakinan positif sehingga dalam satu kelas itu tercipta disiplin positif yang baik. Nah, ini ciri-ciri keyakinan kelas yang dikatakan yang cirinya. Yang pertama, bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang dimiliki dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif.
Kemudian keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang berikutnya, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan, jadi yang bisa dilaksanakan di dalam lingkungan kelas. Kemudian pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Jadi tidak boleh diputuskan antara pengurus kelas saja, tidak boleh, tetapi harus semuanya. Ataupun mungkin hanya diputuskan oleh wali kelasnya atau wali gurunya saja, tidak boleh. Tapi dari semua warga kelas menyepakati sehingga terbentuk itu sebuah aturan, bukan aturan, kesepakatan, itu berbeda. Kemudian keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Karena apa? Dari waktu ke waktu itu mungkin diperlukan keyakinan yang berbeda. Maka juga hal berbeda pula yang harus dibuat. Jadi dalam 1 bulan itu harus ditinjau kembali keyakinan kelas seperti apa yang telah dibuat, apakah itu sesuai atau belum. Nah, itu yang harus ditinjau dari waktu ke waktu. Bapak Ibu yang kami hormati, nah ini sebagai pertimbangan dari seorang guru, yaitu kebutuhan dasar manusia menurut William Glaser. Ini harus tahu dalam mendidik usaha didik kebutuhannya apa. Kebutuhan usaha didik yang pertama yaitu survival. Apa itu survival atau survive? Itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi setiap manusia ini butuh untuk bertahan hidup. Kemudian yang berikutnya love and belonging, cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang tidak hanya dari lawan jenis saya, tapi dari orang-orang di sekitar kita, dari keluarga. Kita sendiri butuh cinta dan kasih sayang dari bapak dan ibu kita. Tidak mungkin tanpa cinta dan kasih sayang kita bisa hidup tenang. Suatu contoh, misal dalam keluarga itu terjadi cekcok. Apa yang terjadi? Itu tidak tenang. Akhirnya kebutuhannya juga. Kemudian yang berikutnya freedom atau kebebasan. Namun kebebasan yang dimaksud di sini adalah kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan yang sesuai dengan hak-hak kita. Jadi kebebasan. Yang berikutnya fun atau kesenangan. Ini setiap orang pasti memiliki kebutuhan kesenangan. Salah satunya dengan dipenuhi, misalkan dengan hiburan-hiburan kecil, dengan bercanda gurau dengan orang-orang di sekitar kita yang cinta dan sayang terhadap kita tadi. Nah, itu sudah senang. Ataupun bisa dipenuhi dengan studi wisata, ataupun bisa dipenuhi dengan jalan-jalan. Nah, itu akan sedikit meringankan beban-beban kita. Kemudian kekuasaan. Ini secara kodratnya manusia. Manusia itu ingin berkuasa. Coba Bapak Guru rasakan. Ingin berkuasa dalam misalkan ada 2 orang. Yang satunya pemerintah. Berarti itu kan berkuasa. Silakan, kalian pindah sana saja. Saya duduk di sini. Nah, itu sedikit yang menunjukkan ingin berkuasa. Nah, itu dalam kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu survival, love and belonging, kemudian freedom, kemudian fun, yang terakhir yaitu power atau kekuatan. Nah, ini yang
berikutnya ini sudah habis Bapak Ibu. Jadi tenang saja. Yang peran guru dalam memahami konsep pemenuhan kebutuhan dasar. Peran gurunya apa? Dalam kaitannya kebutuhan dasar kita di 5 tadi, kita sebagai guru. Yang pertama, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Ini konsep yang perlu kita pahami dan kita terapkan. Nah, ini yang terakhir. Restitusi, mungkin istilah restitusi ini sangat masih belum familiar di Bapak Ibu. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berlaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi dengan restitusi diharapkan kita itu seolah-olah menjadikan atau menghargai sama peserta didik. Jadi tidak sebagai kontrol. Kemudian, konsep posisi kontrol sebagai upaya penanganan dalam disiplin positif. Yang pertama, posisi kontrol seperti apa? Ini kita harus pahami, terutama sebagai seorang pendidik, sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisika verbal. Ini mungkin yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru pada era tahun 80-an. Jadi misalkan anak tidak mengerjakan PR, kemudian sampai di sekolah seperti zaman kecil kita dulu Bapak Ibu guru itu belajar di SD, biasanya menggunakan penunjuk atau istilahnya buding, langsung kita dipukul. Itu apakah jika terjadi sekarang? Mungkin orang tuanya sudah datang ke kita, saya tidak mau anaknya seperti ini dan lain-lain, misalkan seperti itu. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut terhadap peserta didik, sehingga mereka akan menyadari kesalahannya. Jadi kita menunjukkan sebagai guru, mengarahkan ke peserta didik. Kemudian posisi sebagai teman. Nah, ini yang perlu kita gunakan. Guru pada posisi teman, yaitu tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Jadi misalkan ada yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, maka harus kita kontrol, harus kita dekati dengan pendekatan teman. Karena apa? Dengan pendekatan teman, guru tidak menekan pada sini. Kemudian posisi kontrol yang berikutnya yaitu monitor atau memantau. Guru dalam posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang telah disetujui. Tadi kan kita sudah sampaikan tentang keyakinan kelas. Misalkan sudah diyakini bahwa makan snack saat proses pembelajaran itu menimbulkan permasalahan
Di antaranya siswa yang lain menjadi tidak fokus dalam belajar. Maka jika ada siswa seperti itu, maka mengingatkannya dengan cara kemarin kesepakatan di kelas itu apa? Jika kamu marahin ini, bagaimana dengan teman yang lain? Nah, itu salah satu posisi kontrol untuk menciptakan budaya positif. Kemudian yang kelima yaitu seorang manajer. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Atau dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu untuk kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi antara pemantau dan manajer ini hampir sama namun berbeda. Manajer harus memiliki keterampilan keduanya dalam mengkoordinasikan ke peserta didik. Kemudian, nah ini tahapan tadi menstabilkan identitas atau stabilis identity, yaitu bagian dasar dari tiga institusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang sedang mencari perhatian adalah yang alami kegagalan. Biasanya dengan mendatangi kita mencari perhatian itu adalah berarti memerlukan sesuatu. Dia mengalami suatu kegagalan tertentu. Kemudian dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada berkurang. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jadi kita tidak boleh mengkritik, apalagi menghakimi. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikir yang proaktif, yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Ada beberapa kalimat yang mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Jadi menunjukkan kebutuhan mereka. Kalau dalam bahasa Inggris dikenal dengan validating the misbehavior. Kemudian menanyakan keyakinan. Ini langkah restitusi yang ketiga. Shift the belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai atau langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah tervalidasi pada langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kemudian penerapan posisi kontrol yang berikutnya sebagai upaya penanaman disiplin positif, yaitu bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap diajak diskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi yang terakhir tadi, yaitu manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif dalam kehidupan sehingga nyaman, aman di dalam lingkungan sekolah, suasananya menjadi lebih menyenangkan. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Artinya restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri seorang. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi
itu menguatkan. Restitusi fokus pada solusi, sehingga restitusi mengeluarkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya setelah berbuat salah menyadari dan kembali ke kelompoknya, sehingga bersifat netral lagi, tidak merasa dipersalahkan, tapi namun dalam dirinya menyadari bahwa pernah melakukan kesalahan. Nah, ini bentuk segitiga restitusi, yaitu sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses menyiapkan anak untuk melakukan restitusi. Jadi mulai dari validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Dalam hal validasi tindakan yang salah, tentu punya alasan kamu melakukan itu. Biasanya dibantu dengan pertanyaan. Kalau misalkan seorang usaha melakukan perbuatan yang salah, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih baik atau efektif yang kamu butuhkan? Setelah itu menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dengan apa yang telah dilakukan tadi. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam hal menstabilkan identitas bisa digunakan pertanyaan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu dalam segitiga restitusi. Nah, ini tahapan-tahapannya jadi menjauhi identitas, menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah. Nah, ini Bapak Ibu, saya punya suatu kasus sebagai contoh praktek restitusi. Kasusnya yaitu minta, itu salah satu siswa kelas 6 itu tidak mengerjakan tugas. Kasusnya seperti ini, Bapak Ibu. Jumat siang, Pak Wahidi tidak bisa mengajar pelajaran di kelas 6 karena harus menuju rapat di tingkat kabupaten. Pak Wahidi pun memberikan tugas kepada siswa kelas 6 agar kelas tidak kosong. Namun Meta itu tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja. Dan akhirnya justru tertidur juga. Akhirnya saat mengulang tugas Meta tidak mengumpulkan karena belum selesai. Keesokan harinya saat menulis tugas, Wawan itu menemukan suatu anak Meta tadi tidak mengerjakan tugas, yakni Meta. Padahal berdasarkan buku presensi atau absen kehadiran, pada hari itu Meta itu masuk sekolah. Saat istirahat, Bapak Indi pun memanggil Meta untuk klarifikasi. Ini salah satu kasus bagaimana Bapak Ibu dalam menghadapi siswa. Jadi kasusnya ada seorang anak tidak mengerjakan tugas padahal ada pada saat itu. Nah, bagaimana ini sudah saya mencoba Bapak Ibu dalam dialog bagaimana langkah-langkah ini sesuai dengan segitiga restitusi tadi. Percakapannya yang ditekankan di situ yaitu ucapannya Pak Wandi, Meta, semua orang pernah melakukan kesalahan termasuk Pak Wandi. Namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira kenapa kamu tidak melakukan tugas? Nah, itu langkah pertama tadi dari segitiga restitusi. Kemudian ditanya, saya capek dan mengantuk Pak, kan itu. Kemudian yang berikutnya tadi apa? Menanyakan keyakinan kelas. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Nah, di situ seorang guru pendekatannya lebih sebagai teman. Kemudian yang terakhir, nah ternyata kamu tahu, lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Jadi siswa sendiri itu diminta memberikan solusinya dari kesalahannya. Iya Pak, pertama saya minta maaf karena tidak mau tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan melakukan tugas kedua kali dan akan kumpulkan besok. Nah, itu salah satu bentuk tanggung jawabnya dan tanpa guru yang meminta. Jadi diharapkan siswa sendiri yang meminta.
ini langkah-langkah ketika restitusi dalam menghadapi atau mendisiplinkan anak sehingga disiplin positif. Nah, ini sebagai contoh sebenarnya ini jika divisualisasikan seperti tadi Bapak Ibu. Nah, ini dinamakan Mita tertidur tadi. Jadi saya memberikan gambarnya lagi. Itu contoh dalam penanganan dengan menggunakan Edispace seketika institusi Bapak Ibu. Jadi kita lebih humanis sebagai teman. Itu kemarin yang juga merupakan tugas saya sebagai guru pembela. Jadi itu divisualisasikan, dibuktikan, dipraktekkan. Nah, ini sebenarnya ada kasus yang kedua, tugas yang berbeda, tapi ini dalam segitiga restitusi. Kalau ini kasusnya tidak ikut ekstra pramuka. Ini prosesnya sama, langkah-langkahnya sama seperti tadi. Jadi menanyakan keyakinan. Ini nah, langsung saja yang berikutnya untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu. Untuk contoh implementasi budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah itu seperti apa? Yaitu yang pertama bisa melaksanakan tata tertib yang sekolah, yang kedua cinta kebersihan dan lingkungan, kemudian yang ketiga budaya positif kesulitan, yang keempat religius, kemudian yang kelima yaitu kepedulian, kemudian sifat toleransi dan sifat nasionalis. Sifat nasional misalkan dibuktikan dengan dilatih dengan kegiatan upacara dan lain-lain itu. Mungkin itu Bapak Ibu guru yang bisa sedikit saya sampaikan, bukan maksud saya kami menggurui, tapi sekedar sharing dari ilmu yang kami dapat pada saat mengambil pendidikan guru pembela. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang bertanya, silakan. Oh ya, Bu Alif silakan mau bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Materi yang disampaikan sangat menarik.
yang ingin saya tanyakan begini. Misalnya siswa kita yang melanggar atau kurang sesuai dengan tata tertib sekolah. Posisi restitusi sebagai apa yang paling cocok kita terapkan? Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Alif. Jadi sebenarnya pertanyaannya bagaimana jika kita melanggar? Posisi seperti apa? Mungkin posisi Nah, ini posisi seperti apa jika tidak melanggar? Apakah penghukum, pembuat orang bersalah, teman, atau pemantau atau manajer? Jadi itu kira-kira misalkan tadi dari kasus Meta tadi kita tidur saat di kelas, yang kita terapkan tadi posisi apa Pak Guru? Posisi teman. Jadi seorang guru pendekatannya dengan teman. Kita seolah-olah teman dari siswa. Jangan sampai kita sebagai penghukum. Karena apa? Penghukum itu kalau menggunakan hukuman fisik ataupun verbal bisa menimbulkan membekas pada kita usaha didik. Jadi kalau yang ditanyakan Bu Alif tadi, posisi apa yang tepat jika peserta didik melanggar aturan? Jadi bisa dengan posisi teman itu, ataupun mungkin yang pemantau atau manajer yang lain tidak boleh dengan penghukum, atau mungkin ada yang ditanyakan lagi dari Bapak Ibu guru yang lain? Betul? Nah, jika tidak ada yang ditanyakan, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Jadi ulang-ulangan waktu berdiskusi bersama, sharing bersama pada kesempatan pagi sampai siang hari ini tentang budaya positif di sekolah. Sekali lagi mungkin jika ada salah kata dari saya, ada tutur kata yang kurang berkenan, mungkin juga telah mengganggu kegiatan Bapak Ibu guru semua yang saya mengajar, sekali lagi saya mohon maaf dan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu ya, sehingga terlaksana kegiatan pada pagi hari ini. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam